Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi, NIM 1801550060. Saya Dian Rizky Ramadan, NIM 18010051. Mereview jurnal tentang data warehouse perpustakaan perguruan tinggi XYZ menggunakan metode Snowflake Schema. Yaitu pertama-tama adalah latar belakang. Pemanfaatan teknologi data warehouse hampir dibutuhkan oleh semua organisasi, tidak terkecuali di perpustakaan perguruan tinggi PPT. PPT diharapkan mempunyai data warehouse agar proses integrasi data bisa dilakukan dengan mudah. Pada dasarnya, proses yang terjadi adalah aktivitas meringkas data yang telah disimpan di data warehouse atau sistem basis data yang terkait. Seorang penyelia perlu mendapatkan data ringkasan data transaksi yang terjadi pada bagiannya atau yang dikenal dengan Transactional Information System atau TPS. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian terdapat yang pertama yaitu menentukan subjek data warehouse, lalu mendefinisikan kebutuhan sumber daya dan informasi, mengumpulkan data sumber data selection, dan merancang Snowflake Schema, dan mendesain proses ETL. Dan selanjutnya proses ETL ke database, data warehouse, dan dilanjutkan membuat CAP dan dimensional. Terus menganalisis data warehouse, melakukan pengujian pada data warehouse. Selanjutnya Snowflake Schema. Snowflake Schema yaitu salah satu metode pemodelan data untuk data warehouse yang merupakan pengembangan dari Star Schema, yaitu metode normalisasi untuk tabel dimensi yang ada dalam Star Schema. Menurut Inmon 2005, Snowflake Schema adalah gabungan dari beberapa permodelan data Star Schema yang dinormalisasi. Dalam Snowflake Schema, setiap tabel dimensi dapat memiliki subtabel dimensi lagi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir data yang berlebihan dimensi dalam pengambilan keputusan, karena pada setiap dimensi data dimungkinkan untuk dilakukan pemecahan lebih detail lagi. Dengan demikian sumber data yang bisa diolah untuk menjadi informasi bisa menjadi lebih banyak dan detail. Kemudian dilanjutkan, ini adalah gambar ETL, Extraction, Transformation, and Loading. ETL singkatnya extraction, yaitu proses pengambilan dan pengubah data dari sistem sumber dan masuknya ke dalam data warehouse. Dalam proses pengambilan data harus bersih agar dapat kualitas data yang baik. Berikut adalah gambarnya sort system. Kemudian melalui extract, ETL server, loading ke data warehouse, database server, dan hampir sama. Slide berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Menentukan subjek data warehouse dalam tahapan perencanaan proyek ini. Subjek utama dalam database perpustakaan adalah proses sirkulasi untuk peminjaman mahasiswa, yaitu proses yang menjelaskan tentang peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan khusus mahasiswa. Yang kedua yaitu mendefinisikan sumber data dan kebutuhan informasi. Terhadap ini mendefinisikan semua sumber data yang akan digunakan dalam data warehouse, dan mendefinisikan kebutuhan informasi yang harus dihasilkan oleh data warehouse melalui analisa reporting. Sumber data yang akan diolah untuk membangun data warehouse
diperoleh dari database transaksi perpustakaan berdasarkan periode tertentu. Data yang diambil adalah data transaksi perpustakaan sejak tahun 2003 sampai tahun 2013. Baik, untuk slide berikutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Mas Dian Rizky. Melanjutkan presentasi dari Muhammad Fauzi. Pada tabel relasi database perpustakaan, tahapan ini mendefinisikan semua sumber data yang akan digunakan dalam data warehouse dan mendefinisikan kebutuhan informasi yang harus dihasilkan oleh data warehouse melalui analisis reporting. Sumber data yang akan diolah untuk membangun data warehouse diperoleh dari database transaksi perpustakaan berdasarkan periode tertentu. Data yang diambil adalah data transaksi perpustakaan sejak tahun 2003 sampai Januari 2013. Selanjutnya di Snowflake Schema. Dalam tahapan ini, kegiatan yang akan dilakukan adalah membuat model data dimensional yang berbentuk Snowflake Schema dan dilanjutkan membuat rancangan proses ETL. Yang menjadi subjek utama dalam warehouse perpustakaan adalah sirkulasi peminjaman buku untuk mahasiswa yang akan menjadi pusat skema. Dalam perancangan ini diimplementasikan dalam bentuk tabel fakta yang diberi nama Fact Student Library. Sedangkan data yang lain diimplementasikan menjadi tabel dimensi maupun subdimensi yang semuanya terkait dengan tabel fakta. Di penghilangan noise data, sebelum proses ETL dilakukan, perlu adanya proses menghilangkan noise yang ada pada database sumber atau database OLTP. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas data yang akan diolah. Setelah dilakukan proses analisis terhadap database, ternyata banyak sekali adanya noise ada pada database sumber. Sebagai contoh, terdapat 58 baris pada tabel DBO Karang yang tidak konsisten. Ini bisa dilihat dari adanya data ISBN pada tabel DBO Karang, padahal data ISBN tersebut tidak ada pada tabel referensinya, yaitu tabel DBO buku. Bukti proses penghapusan noise dapat dilihat pada tabel tersebut. Mapping proses populasi data. Proses ekstraksi data dari database operasional perpustakaan ke database data warehouse menggunakan suatu teknik populasi. Proses ini terdiri dari teknik untuk mempopulasikan data ke tabel dimensi dan tabel fakta. Rancangan proses populasi data dari tabel di database operasional, tabel dimensi, dan tabel fakta dapat dilihat pada gambar tersebut. Rancangan tersebut menggambarkan alur populasi tabel dimensi untuk tabel buku, tabel pengarang, tabel penerbit, tabel sumber, tabel jenis, tabel mahasiswa, dilakukan secara langsung dari database OLTP. Setelah proses mapping, semua tabel berhasil dilakukan, maka proses DTS akan berjalan sampai semua data terdistribusi sesuai dengan pemetaan tabel yang dilakukan. Indikasi keberhasilan proses DTS dapat dilihat pada tabel yang akan ditampilkan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan Irfan Musaki. Saya akan melanjutkan presentasi report peminjaman setiap tahun. Pada hal ini, analisa pada data warehouse pada penelitian ini dilakukan dengan cara membuat suatu reporting sesuai dengan business requirement. Reporting dibangun dengan menjalankan perintah transact SQL. Laporan jumlah peminjaman per tahun ini memberikan informasi kepada manajemen perpustakaan mengenai jumlah peminjaman per tahun. Selanjutnya yaitu report penerbit terlaris.
Laporan ini memberikan informasi mengenai nama penerbit, di mana buku-buku yang diterbitkan sering dipinjam oleh pengunjung perpustakaan. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dan saran. Setelah melakukan identifikasi masalah, perancangan, implementasi, dan pengujian prototipe sistem, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Nomor 1, proses membangun data warehouse dengan Snowflake skema melalui beberapa tahap yang berkesinambungan, yaitu merancang skema, melakukan proses ETL, dan membuat cube data dimensional. Nomor 2, penyusunan data warehouse. Pada tahap ETL, terkendala karena adanya field foreign key yang tidak konsisten, banyak field kunci tamu yang nol. Ini disebabkan karena pada awal penerapan sistem integritas data belum maksimal. Dan nomor 3, untuk menjamin agar konsistensi foreign key terjaga, maka dilakukan penghapusan data noise tersebut karena integritas data dalam database yang dijadikan sumber untuk menyusun data warehouse sangat penting. Pemodelan data dan pembangunan sistem basis data transaksi yang benar akan memudahkan dalam penyusunan data warehouse, begitu juga sebaliknya. Untuk saran adalah yang poin nomor 1, penentuan objek database sebagai data source harus diperhatikan secara matang. Database yang memiliki integritas data yang baik akan memudahkan dalam membangun data warehouse. Poin nomor 2, mengembangkan data warehouse dengan menggunakan proses bisnis intelijen akan sangat membangun untuk melakukan analisis lebih lanjut. Poin 3, dari analisis tersebut selanjutnya bisa dilakukan penelitian untuk membangun analisis service. Ya, itu sekian dari saya. Bila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.